Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rati di Mami Beluga Investing. Kali ini kita akan bahas kenapa Sril pelit dividen. Video ini terinspirasi dari seri video 100.000 saya sebelumnya. Di video itu, saya ketemu walau laba Sril cenderung terus meningkat, tapi dividennya segitu-gitu saja, malah cenderung makin kecil. Di video ini, saya telusuri dan plot angka-angka di laporan finansial Sril dari tahun 2015 sampai dengan 2019 dan untuk menemukan kenapa Sril pelit dividen. Disclaimer ya, ini video amatir dengan riset amatir, tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi saham dari awal. Kalau ada yang punya masukan, silakan tulis di komentar. Apa yang saya kemukakan di channel ini jangan dianggap sebagai nasihat keuangan ataupun investasi ya. Mohon melakukan risetnya sendiri sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi. Rencana saya adalah membeli saham dan pegang selama masih masuk akal. Jadi bagi yang jual beli saham atau trading, mungkin apa yang saya kemukakan di video dan channel saya akan kurang sesuai. Tapi kalau tertarik, silakan nonton sampai selesai. Oke, sekarang gambaran umum. Sril adalah kode saham dari PT Sri Rejeki Isman Tbk atau lebih populer dikenal sebagai Sritex. Sritex bergerak di bidang tekstil dari hulu ke hilir. Lini usahanya mulai dari pemintalan, penenunan, finishing, dan garment. Perusahaan ini sudah lumayan tua ya. Sritex berdiri secara resmi di tahun 1978. Menurut laporan keuangan tahun 2019, Sritex mempekerjakan lebih dari 17.000 karyawan. Pabriknya ada di lahan seluas 79 hektar di Sukoharjo, Jawa Tengah. Sritex juga sudah selamat dari krisis ekonomi 1998. Jadinya dia sudah bukan semacam startup yang masih membakar uang di awal pendirian ya. Nah, ini dia awal penasaran saya. Di layar kita lihat grafik laba yang oranye dan dividen yang biru. Angka ini saya ambil dari laporan keuangan Sril. Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, labanya cenderung meningkat. Tapi kenapa dividennya yang garis biru malah segitu-gitu saja, malah cenderung menurun? Ujung-ujungnya saya mau tanya, apa saham perusahaan ini layak dibeli? Saya mau tahu kemana kira-kira uangnya dibawa. Sekedar perbandingan, ini perbandingan di layar kita lihat perbandingan antara laba per saham dengan dividen dari BBRI tahun 2008 sampai dengan 2019. Kita bisa lihat dividennya terus bertumbuh seiring dengan pertumbuhan labanya. Beda sekali dengan Sril ya. Walaupun sama-sama labanya meningkat terus. Untuk menjawab pertanyaan kenapa Sril pelit dividen, ada 4 hipotesis yang mau saya buktikan. 1. Kebanyakan pendapatan tidak dalam bentuk cash. 2. Jenis perusahaan padat modal, jadi perlu banyak cash untuk operasi. 3. Cash dipakai untuk meningkatkan kapasitas atau investasi. Yang keempat, cash dipakai untuk bayar hutang. Oke, kita ke hipotesis pertama. Kebanyakan pendapatan tidak dalam bentuk cash. Di layar, saya bandingkan berapa banyak dari penjualannya dicatatkan sebagai piutang. Saya plot penjualan tahunannya dan saya bandingkan dengan piutangnya yang dicatatkan di tahun yang sama. Sejauh ini saya rasa bukan ini penyebabnya. Kenapa Sril pelit dividen? Karena rata-rata piutangnya hanya 20%-an dari penjualan. Hipotesis kedua, jenis perusahaan padat modal, jadi perlu cash untuk operasi ya, cashnya banyak untuk operasi. Di layar, saya bandingkan penerimaan cash dari pelanggan dengan biaya produksi yang paling basic, paling mendasar, yaitu pembayaran kepada pemasok dan gaji karyawan. Selain itu, laporan keuangannya masih mencatat biaya operasi lainnya ya, tapi tidak saya masukkan di sini, misalnya pembayaran untuk beban operasional, bunga, pajak penghasilan, dan sebagainya. Ternyata dari tahun 2015 sampai dengan 2019, selisihnya tipis sekali. Angka di layar satuannya dalam ribuan dolar. Saya hitung tiap tahun selisih antara penerimaan kas dari pelanggan dengan pembayaran pemasok dan gaji adalah 7 sampai dengan 21%. Paling rendah di tahun 2019, selisihnya paling rendah ya di tahun 2019 dengan angka 7,9%. Dan paling tinggi di tahun 2015 dengan angka 21,46%. Jadi makin kesininya, selisihnya sepertinya nggak tambah kecil ya. Sepertinya juga ini biang keroknya, penyebab utamanya kenapa Sril pelit dividen. Karena perusahaannya padat modal, jadi untuk produksi tiap tahunnya, perusahaan perlu menyisihkan cash dalam jumlah yang hampir mendekati dengan penerimaan kasnya.
Dan sayangnya kesininya perusahaannya tidak ada tanda-tanda kalau dia tambah efisien, karena biaya produksinya meningkat seiring dengan pertumbuhan penerimaannya. Persentase selisih antara penerimaan kas dengan biaya produksi enggak tambah besar. Oke, walaupun kita mungkin sudah menemukan jawaban kenapa Sril pelit dividen di slide sebelumnya, coba kita lanjut dulu dengan hipotesis ketiga. Siapa tahu ketemu hal menarik lainnya. Hipotesis ketiga, cash dipakai untuk meningkatkan kapasitas. Untuk membuktikan, saya bandingkan penerimaan kas dari pelanggan dengan kas yang digunakan untuk investasi. Seperti kita lihat di layar, sepertinya porsi kas yang digunakan untuk investasi nggak sebegitu besar ya. Jumlahnya sekitar 4 sampai dengan 16% tiap tahunnya. Paling tinggi di tahun 2015 dengan angka 16,05% dan paling rendah di tahun 2017 dengan angka 4%. Tahun 2019 angkanya dekat sekali dengan tahun 2017, 4%-an juga. Jadi bisa kita bilang makin kesininya jumlah cash yang dipakai untuk investasi juga nggak tambah besar juga ya, kalau dibandingkan dengan penerimaan kasnya. Jadi untuk pertanyaan kenapa Sril pelit dividen, sepertinya bukan karena cashnya dipakai investasi. Oke, lanjut ke hipotesis keempat, yaitu cash dipakai untuk bayar hutang. Untuk membuktikan, saya akan bandingkan penerimaan kasnya dengan pembayaran hutangnya. Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, persentase pembayaran hutang dibandingkan penerimaan kas dari pelanggannya itu berubah-ubah. Paling tinggi di tahun 2016 dengan angka 40%. Paling rendah di tahun 2018 dengan angka 3%. Tahun 2019, persentase pembayaran hutangnya ada di angka 12%. Sepertinya bukan ini juga masalah utamanya kenapa Sril pelit dividen. Oke, kesimpulan. Sril pelit dividen karena operasionalnya mahal. Bahkan kalau di total-total, di beberapa kesempatan melampaui kas yang masuk dari pelanggan. Bahkan ya, kalau semua biaya operasionalnya ditambahkan. Dia juga harus punya bantalan untuk jaga-jaga karena begitu. Tiap tahunnya, bagusnya dia menyisihkan secara rutin ya 20% dari labanya untuk dana cadangan. Dan di samping itu, Sril juga punya penghasilan lain, misalnya dari dividen dan bunga deposito. Penghasilan lain-lain ini yang membuat kas Sril tidak minus setiap tahunnya. Jadi perlu diingat, laba Sril juga konsisten meningkat tiap tahunnya, begitu juga penjualannya. Oke, saya simpulkan. Untuk saya, dari membaca laporan keuangannya ini, menurut saya Sril layak dikoleksi karena labanya konsisten meningkat dan perusahaannya juga hati-hati atau prudent dalam mengelola keuangannya. Perusahaannya jadi lumayan solid. Tapi jangan berharap dari dividennya karena kita belum melihat ada tanda-tanda operasionalnya makin efisien ke sini ya. Jadi kita jangan berharap dividennya makin besar ke depannya walaupun penjualan dan labanya kemungkinan besar terus meningkat kalau melihat kinerja tahun-tahun sebelumnya. Jangan juga berharap dia akan bertumbuh cepat kalau kinerjanya masih sama seperti 5 tahun terakhir ini. Dia akan tetap bertumbuh, tapi tidak akan sebegitu cepat. Porsi dana yang dipakai untuk investasi tidak sebegitu besar kalau dibandingkan dengan penerimaan kasnya. Jadi sepertinya dia juga tidak sebegitu agresif untuk ekspansi atau bertumbuh. Oke, sekian video saya kali ini. Akhir kata, semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak sudah nonton. Ikuti terus perjalanan saya untuk belajar investasi ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.